Kita buka ini tadi mana? Polinom. Oke, apakah sudah muncul di layar kalian? Jocelyn, sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Oke. Nah, minggu kemarin kita udah bahas yang nomor 2 ya, udah ngitung nilai K-nya nih. Kemudian nomor 3, ini gampang ya, bisa ya? Nggak usah dibahas ya. Dapat A-nya berapa? Saya tulis jawabannya aja deh. Nomor 3 dapat A-nya berapa? Gabriel, kamu dapat berapa dan berapa? Ada 2 apa 1? Ada 2 ya? 2, Bu. Ada 2, Oke. Bu. Berapa dan berapa? Saya -1 dan 2. -1 dan 2. Jawabannya sama? Sama, Bu. Oke deh, berarti benar. Ini masih mirip kayak nomor 2. Nah, sekarang nomor 4, 5. Ini yang kita bahas ya. Nomor 4. Saya pindah dulu deh supaya lebar tempatnya ya. Copy, kita pindah ke Word. Ini. Nomor berapa tadi? 4 ya? Nomor 4. Kok ininya nggak mau? Sebentar. Soalnya dulu. Habis itu numbering. Nomor 4. Oke. Kita dari jawabannya dulu deh. Jawabannya apa ya nomor 4 ini ya? Siapa yang udah? Nomor 4. Jawab. Jawabannya apa ya? Jadi, sisa pembagian fx dibagi oleh ini adalah siapa yang udah dapat? Samuel udah dapat? Jawabannya berapa? Ini sih Bu, nanti sisa yang SX-nya itu saya ketemunya itu minus setengah X kuadrat tambahin pelan-pelan. 4X. Pelan-pelan Samuel, pelan-pelan. SX sama dengan min setengah X pangkat 2 ya? X pangkat 2, iya. X pangkat 2 ditambahin 4X. Tambah 4X ditambah? Tambahin 17/2. 17/2, oke. 17/2. Ya. Nah, caranya gimana ya? Nah, caranya yang terpenting ya. Kalau cuman tahu jawabannya doang, tapi caranya nggak ngerti ya, sama aja ya. Caranya kira-kira gimana nih, Niko? Prosesnya mencari jawaban yang ini nih. Kita prosesnya dari mana dulu, Niko? Ngapain dulu? Dijabarkan dulu. Jabaran yang mananya? Yang X kurang 1 bersisa 12 X gitu. kurang 1. Oh, oke. Nih. Jika fx, saya pakai ini aja. Fx dibagi sama x min 1 bersisa 12. Nah, ini artinya apa? Kita tuliskan arti-artinya. Artinya fx dibagi x min 1 itu apa? Artinya adalah? Jadi kayak itu bukan X min 1 kali 12 sama dengan fx. Dia F1 sama dengan S1 gitu, Niko. Nah, gitu artinya ya. Jadi, fx dibagi x min 1 bersisa 12 itu artinya kalau x-nya kita substitusi 1 dari mana? Ini pembaginya kita sama dengan kan 0, Niko. Oke? Ya. Jadi pertama di sini kita sama dengankan nih pembagi. Selalu ya, pembagi kita sama dengankan 0. Gua dapat x-nya gitu. Jadi ini sama dengan 0. Dari sini kita dapat x-nya sama dengan 1. Nah, baru kemudian substitusilah ke fungsi fx-nya nanti. Nah, ini berdasarkan teorema sisa ini ya. Ini adalah teorema sisa nih yang dia
mengatakan bahwa nilai polinom itu sama dengan sisa polinom saat X-nya yang kita substitusi sama. Gitu. Ya, oke. Jadi ini adalah teorema sisa nih. Mengatakan bahwa nilai polinom saat X-nya 1 itu sama dengan sisa polinom saat X-nya 1. Nah, sisanya berapa? 12. Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Jika, saya kopas aja ya. Copy. Nah, sekarang kalau dibagi sama yang X plus 1 ya, Nick ya. Ya, Bu. Sisanya 4 ya? Sisanya 4. 4. Berarti ini pembaginya Plus plus. 1. Jadinya di sini dapat? Min 1. Ya, berarti F Min 1. min 1 sama dengan S Min 1 sama dengan 1, 4. Oke. Nah, dapat. Sekarang yang ketiga. Nah, jika dibagi sama X min 3 ya, sisanya berapa? 16. 11. Pembaginya kita sama dengan K0, berarti kita dapat X-nya berapa? 3. 3. Oke, berarti di sini F3 sama dengan ya, S3 sama dengan sama dengan 14. Ya, betul sekali. Nah, paham ya semuanya ya tentang ini ya. Ini baru yang diketahui. Kemudian apalagi Niko setelah ini? Lupa, Bu. Oh. Pembagi yang ditanya ini kita sama dengan kan 0 nih. Jangan lupa ya. Nah, saya di sini aja deh biar langsung bersamaan ya. Ini adalah pembagi yang ditanya. Nah, ini kita sama dengan kan 0, jangan lupa ya. Nah, berarti dari sini difaktorkan Niko, jadinya dapatnya apa? X plus 1 kali X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. X plus M min 1, X plus 1 sama X min 3 ya, sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapat X-nya sama dengan 1, X sama dengan min 1, X sama dengan 3 ya. Nah, oke. Kemudian, nah perhatikan nih. Yang ditanya adalah sisanya. Nah, sekalian di sini deh. Ditanya sisanya. Nah, kita misalin. Misal, sisanya adalah, nah ini kita misalin. Perhatikan nih. Niko, pembaginya ini pangkat berapa ya? Pangkat 1. Pembaginya pangkat berapa Niko? Derajatnya Pak, derajat berapa nih? Ini pangkat 2. berapa nih? Dikali sama pangkat 1. Jadi jadinya 3. pangkat. Nah, pembagi berderajat 3. Berarti sisanya berderajat berapa nih? Berderajat 2. Nah, ya udah berarti sisanya kita ambil yang berderajat 2. Saya ambil dari X kuadrat ini deh. Jadi sisanya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Gitu nih. Paham? Ini S ya. Sisanya S. Paham nggak sampai di sini, Niko? Paham nggak? Kenapa nggak kayak X3 gitu? X3. X pangkat 3 maksudnya. Oh, kan pembaginya kan gini. Saat kamu membagi kayak gini nih, Nik. Kalau di sini X pangkat 3, bla 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 gitu ya. Min 2X pangkat. Kalau dibagi sama X min 1, sisanya apa, Nik? Coba kamu buka yang pekerjaanmu yang soal-soal ini. Kalau pembaginya X min 1 atau X min 2, maka sisanya di sini konstanta bukan, Nik? Nah, artinya apa? Pembaginya pangkat 1, maka hasil sisanya pangkat kalau 2. pembagi ini X pangkat 0 nih. Kalau konstanta itu adalah X pangkat 0. Jadi kalau pembagi pangkat 1, maka sisanya pangkat 0. Kalau pembaginya pangkat 2, sisanya pangkat 1 gitu nih. Oke?
Oke. Oke, jadi ini ada catatannya nih. Eh, jika pembagi berderajat 3, maka sisanya berderajat 2. Begitu catatannya nih, jangan lupa ya. Pokoknya 1 derajat di bawahnya ya, oke, paham? Ya, Bu. Oke, nah berarti sekarang ini kan S1 sama dengan 12, berarti dari sini kita sekalian aja masukin ke sana. Nah, S1 sama dengan 12 itu artinya sini. S1-nya. Kan tadi kita udah memisalkan nih, Sx-nya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Berarti ini juga sama. Sebentar. Kok ke sana? Aduh. Ini yang saya copy, masukkan ke sini. Nah, X-nya juga ikut diganti sama 1. Yang ini juga iya, 1. Nah, sama dengannya berapa? 12, sama ya, sama ini. Nah, dari sini kita peroleh persamaan nih. A plus B plus C sama dengan 12. Nah, ini dapat persamaan yang pertama nih. Ini adalah persamaan yang pertama. Kita simpen, kita kasih warna yang berbeda deh, biar kelihatan. Nah, kemudian yang ini juga sama nih. S-1 itu juga kita substitusi ke sini. Yang kita misalin tadi. Nah, tapi X-nya kita ganti sama -1. Nah, yang ini juga ya. -1. Nah, sama dengannya berapa? 4. Nah, kita sederhanakan persamaannya. Jadi A min B ya. Plus C sama dengan 4. Gitu nih. Ya, Bu. Ini adalah persamaan yang kedua kita. Nah, kita kasih warna yang berbeda. Diwarnain. Nah, kemudian yang ini juga sama nih, S3. Oke. Sama dengan, nah kita substitusi juga ke sana, saya pakai yang ini aja deh. Ini aja. Oke. Ini 3, yang ini 3. Nah, sama dengannya adalah 16 ya tadi ya? Ya, Bu. Ya, jadi persamaannya apa nih? A 9A 9A tambah 3B tambah C. 3B tambah C sama dengan 16. 16. Oke. Ini adalah persamaan yang ketiga kita. Nah, kita warnain. Nah, ya udah dari sini ini kita eliminasi, substitusi gitu ya. Nanti dapat nilai ABC-nya. Nah, jadilah seperti ini. Apakah paham caranya? Dilanjutin apa sampai sini aja udah ngerti? Jadi itu dieliminasi gitu, Bu. Setelah ini dieliminasi. Kok masuk equation? Bentar. Katrina keluar. Oke. Ini yang tadi yang sebentar. Fani udah masuk belum? Stefani. Pan? Stefani belum masuk ya? Oke. Eliminasi. Eliminasi C-nya ya. Eliminasi C-nya. Nah, berarti dari 1 dan 2. Nah, 2-2 ya. Kita nggak bisa langsung 3-3-nya bersamaan. Nah, ini kita eliminasi nih. Copy. Yang ini. Nah, copy. Nah, kita kurang ya, karena kan C-nya supaya hilang nih. Kita kurang. Min. Nah, jadinya A-nya juga hilang ya. Nah, berarti tinggal B ya. Copy B-nya. Dilurusin sama dengan B, tapi 2B ya. 2B sama dengan berapa nih? 8. 8. Jadi dari sini kita dapat B-nya berapa? 4. 4. Oke, ini saya warnain. Berbeda deh.
Oke. Nah, terus dari sini? Dari sini kita substitusi sebentar, saya cropping dulu deh. Biar garisnya enggak hilang. Oke. Saya letakkan di sini. Nah, kemudian kita simpan ya ini. B sama dengan 4 dapat. Kemudian eliminasi dari yang mana yang lebih mudah nih? Persamaan 1 sama 3 aja ya, Nik ya. Yang Iya, Bu. sama dengan yang 12 sama 16 tuh. Dari 1 dan 3. 3. Ya. Berarti nggak usah di-enter ya. Ini saya buang. Berarti satunya sama, yang 3-nya ini tinggal diganti nih 9, yang ini plus 3B sama dengan 16 nih. Oke, ini saya lurusin ya. Nah, biar sama dengannya lurus. Oke. Kemudian dikurang juga ya. Ini kurang panjang nih. Dikurang. Nah, berarti kita dapat apa nih? Dapat A A-nya jadi apa? min 8A Oke, min 8A. dikurang 2B Oke. Sama dengannya? min Min 4. 4. Oke. Nah, ini dari sini kita dapat persamaannya berarti jadinya apa nih? Dibagi min 2 nih. Jadi dibagi min 2 kok. Dibagi 4 min. A ya. Hah. Plus B ya. Sama dengannya? Min 4, 2. 2. Oke. Ini dapat persamaan. Ini dapat persamaan yang ini adalah persamaan keempat berarti ya. Kan 1, 2, 3 tadi. Nah, Katrina keluar masuk nih. Itu Oke, ini enggak saya apa? bisa langsung aja kan, Bu, B-nya masukin. Sekarang B-nya tinggal masukin nih. Nah, ini saya cropping dulu ya. Kemudian nanti B-nya dimasukin, dapat A-nya kan? Nah, ini saya tempel di sini. Oke. B-nya masukin, ya udah tinggal cari C kan? Nah, substitusi B sama dengan 4. Nah, sama dengan 4 ke salah. Kok jadi merah? Ke persamaan yang ini. Ya. Bu. Ya apa? Saya mau nanya deh, Bu. Boleh, silakan. Itu eliminasinya kenapa harus 1, 2, dan 1, 3, Bu? Kenapa nggak 1, 2, 2, 3, Bu? Boleh aja. Terserah sebenarnya ya. Oh, oke. Tapi kenapa saya pakai 1, 3? Karena persamaan 1 itu sama dengannya 12. Persamaan 3 itu sama dengannya 16 supaya angkanya selisihnya nggak besar, gitu. Oke? Oke. Bu, tapi Ya, kalau apa? dilihat dari eliminasi dari 1, 2, 1, 3 dan yang di bawah itu B-nya didapatnya ada yang 4, ada yang minus 4, Bu. Nggak apa-apa kan nanti dikali min 1 kan jadi berbalik juga. Nggak ngaruh. Hasilnya akan tetap sama ya. Oke? Jadi untuk yang dikali min 1 itu untuk yang dalam kondisi minus, Bu. Kalau minus semuanya nih kali aja min 1. Ini berarti ini dibagi min 2 langsung ya. Jadi min-minnya jadi plus semua, gitu. Jadi angka yang ditargetkan itu harus plus, Bu. Iya, betul. Jangan sampai kalian dapatnya min A sama dengan ya, harus A sama dengan, oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Ya udah, ini substitusi berarti kita dapat
B-nya kita ganti sama 4 nih, berarti 4A plus 4 ya, sama dengan 2. Berarti dari sini kita dapat A-nya sama dengan min setengah ya. Min setengah. Setengah. Oke. Nah, berarti tinggal cari C-nya ya. Tinggal Ya. cari C-nya. Substitusi aja ya. Ke persamaan ini aja. Ini saya buang yang ini. Saya buang. Nah, ini substitusi. Nilai A dan nilai B ke persamaan yang ini. Nah, ini saya copy. Jadinya yang ini menjadi A-nya min setengah. Min setengah. Kok nggak mau pindah? Nah, kemudian B-nya plus, kok keluar? Plus 4 plus C sama dengan 12. Ya udah dari sini ketemu C. C sama dengan, sebentar, benar ya? 12 dikurangi 4, 8. 8 ini min setengah pindah ruas toet jadi plus ya, jadi 8 setengah. 8,5 itu adalah 17/2. Bu, saya nulisnya pakai 8,5 aja boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Ya udah jadi gitu. Selesai. Apakah masih ada yang mau bertanya? Saya buang coretannya dulu. Bisa ya? Bu, untuk langkah yang substitusi A sama dengan C, B sama dengan C sama dengan D perlu nggak Bu? Atau langsung boleh langsung kesimpulan kayak gini Bu? Yang mana maksudnya? Kamu nggak tulis Kan, yang ini? kan tadi Kamu kan nggak ada tulis bentuk yang kayak ini? gini Bu. Nggak saya tulis Bu. Yang AX pangkat 2 ditambah BX tambah C itu harus disubstitusi dulu nggak Bu? Jadi kan ada bentuknya. Terus baru masuk ke kesimpulan gitu Bu. Yang jadi. Oh, jadi ya udah kalau A, B, C-nya udah dapet ya udah tinggal langsung jadi aja. Kan Oh, tinggal langsung aja, Bu. menempatkan A, B, C-nya. Oke, Jasmine? Oke Bu, makasih Bu. Oke. Ya. Ada lagi? Katrina? Ibu, saya mau nanya atas itu. Oke. Kamu keluar masuk ya barusan ya? Iya Bu, karena nge-lag banget. Tapi saya mau nanya. Oke, boleh silakan. Yang di atas, coba Ibu scroll. Di atas. Ya, yang mana? Itu yang SX misalkan sama AX kuadrat tambah BX tambah C, itu emang persamaannya kayak gitu? Atau gimana? Jadi kan gini. Kan pembaginya derajatnya 3 nih. Ya kan? Ini X kuadrat, ini pangkat 1. Kan dia harus dikali ya. Jadi hasil perkaliannya terakhir. Dia derajat 3. Nah, karena pembaginya derajat 3, ya udah sisanya berarti berderajat 2. Kita misalin pakai yang AX kuadrat plus BX plus C. Kamu mau pakai yang PX kuadrat plus QX plus R juga boleh. Oke? Oke Bu. Oke, Terus pokoknya itu sisanya cuma eliminasi doang kan karena iya, betul. Kita mencari ABC-nya ini, Katrina. Oke? Oke Bu. Oke, ngerti. Ya. Kasih Bu. Yo. Bu, saya mau nanya ya, Bu. Apa? Saya masih bingung itu masih berderajat 3 dan berderajat 2 itu maksudnya kayak gimana Bu? Oke, gini. Kita kembali ke sini. Ke modul kita ya. Nah, ini perhatikan. Kita lihat contoh soal aja biar kelihatan ya. Nih. Kalau misalnya nih pembaginya kita yang sederhana dulu deh. Nih, perhatikan nih. Kalau fx nih, pangkat 3 ya. Ini soalnya.
kemudian dibagi sama X plus 2. Nah, ini pangkat 1 nih pembaginya. Maka sisanya berapa ya? Kita lihat. Dia harus konstanta nih, gitu kan. Nah, ketemunya min 26. Konstanta, paham? Karena pembaginya derajat 1, maka sisanya berderajat 0. 0 artinya konstanta. Paham yang ini? Oke ya. Sekarang kita lanjutkan. Cari yang pembaginya pangkat 2. Ini masih pangkat 1. Pangkat 2. Oh, di sini kok nggak ada. Ya. Yang ini tadi ya. Nih. Ini. Nah, perhatikan soal ini. Suku banyak fx, ini. Tentukan sisa fx jika dibagi sama x kuadrat min 2x plus 8. Nah, ini. Pembagi pangkat 2 ya. Nah, ya udah berarti sisanya bentuknya harus sx. Sx itu siapa? Px plus q. Yang ini paham? Jelas? Intinya lompat kayak dari satu gitu ya, Bu? Betul, harus satu tangga di bawahnya gitu. Paham? Paham, Bu. Oke. Jadi nggak boleh lokapnya jauh. Jadi harus benar-benar satu tangga di bawahnya gitu. Jadi kalau pembaginya nih, nah kayak gini nih misalnya. Ini kayak yang di fisika itu ya. Kalau habis kilometer berarti HM, Bu, HM. betul. Ini sama juga. Kalau tadinya berderajat pembaginya pangkat 1, ya sisanya harus pangkat 0 gitu ya. Kalau pembaginya pangkat 3, ya di sini sisanya harus pangkat 2. Paham ya? Itu berhubungan sama yang pembaginya atau yang dibagi, Bu? Pembagi sama hasil bagi. Sama sisa, salah. Sama sisa. Pembagi sama sisa doang ya. Oke? Jadi kalau misalnya yang dibagi itu berderajat, misal berderajat 5, tapi itunya dia dibagi oleh berderajat 1, ntar sisanya jadi berderajat Harus 0 dong, Bu. 0, betul. Harus konstanta. Bodoh amat mau fungsinya derajat 10, derajat 12, bodoh amat gitu ya. Konsentrasikan pada sisanya sama pembagi. Gitu. Kalau pembagi pangkat 2, oh sisanya pasti pangkat 1 nih. Pembagian, loh kok pangkat 3 nih? Gitu. Misalnya ada 3 faktor ya. Berarti sisanya nanti harus pangkat 2. Gitu ya. Jadi jangan dikonsentrasikan pada fx-nya mula-mula. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau enggak kita lanjut nomor 5. Nomor 5 bisa ya? Jawabannya apa nomor 5? Mana sih jauh banget ya? Nomor 5 jawabannya apa? Nah, ini pembaginya pangkat berapa nih? Kita ini dulu deh. Siapa tahu ada yang belum lancar. Nanti saya cepetin. Ada yang tertinggal, kasihan ya. Nomor 5. Nah, ini dia. Jawab. Nih. Jadinya apa nih? Jawabannya apa? Sisa pembagian Gx oleh ini adalah ini kok ini ya salah ya. Harusnya sisanya jika adalah. Ya, ini sisanya apa? Saya ketemu 2x plus 2, Bu. 2x plus 2. Oke, Sx sama dengan 2x plus 2. Oke, betul. Nah, ini perhatikan. Pembaginya pangkat 2, maka sisanya pangkat 1. Gitu ya, paham ya? Nah, prosesnya gimana? Sama kayak tadi, urutan kerjanya ya. Nih, pembagi yang ditanya di soal ya. Pertama, mula-mula yang kalian ambil adalah yang ini.
yang kalian faktorkan. Disamadengankan 0 dulu ya. Nah, maka faktornya menjadi X min 2 sama X plus 2 ya. Nah, sama dengan 0. Dari sini kalian dapat X-nya sama dengan 2, sama X sama dengan min 2. Nah, habis itu baru mengurai yang diketahui nih, jika GX. Nah, jika GX dibagi sama, saya tulis dulu nih, GX dibagi, salah, sama yang ini dulu nih. Maka sisanya yang ini. Nah, sisanya kan karena pembagi pangkat 2, maka sisanya pangkat 1 ya. Ini saya tulis S. X-nya sama dengan. Nah, dari sini gimana nih? Pembaginya ini kita faktorkan ya. Nah, yang ini. Ini kita faktorin. Copy. Ini difaktorkan sama dengan 0 lagi ya. Faktorkan jadinya X dikali X min 2 ya. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat X-nya adalah 0 dan 2 ya. X-nya sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, yang 0 itu nggak kepake karena nggak ada di sini ya. Nah, ini saya kasih tanda nih. Jadi, konsentrasikan pada yang faktor dari yang ditanya. Nah, dia maunya 2 sama min 2. Oh, berarti yang dipakai yang ini. Nah, berarti karena kita dapat yang 2 ini, maka berikutnya adalah ini kita masukkan ke sana ya. Jadi kita dapat G. G2 sama dengan, nah, ke sini aja deh. G2 ini 2 sama dengan S2 ya. Sisanya tadi yang mana? Yang ini 4X min 2. Jangan nyasar ya, berarti X-nya diganti jadi 2. Nah, sama dengannya adalah 6 ya. Oke, kita tinggalin dulu nih. Kita dapat S2-nya adalah 6. Kemudian yang berikutnya adalah jika, copy aja ya semuanya. Jika GX dibagi sama X kuadrat plus 2X sekarang, maka sisanya yang ini nih 3X plus 4 ya. Nah, ini saya ganti pakai 3X plus 4. Nah, kemudian pembagi, jangan lupa difaktorkan juga. Dari sini kita dapat X-nya 0 sama min 2 ya. Sama min 2 nih. Nah, karena yang di sana min 2, 0-nya nggak kepake. Yang kita pakai yang min 2 ya. Nah, ini yang kita masukkan ke G sama S-nya yang min 2. Nah, berarti di sini adalah yang 3 kali min 2 ditambah 4. Nah, jawabannya berapa nih? 6 min 2 ya. Min 2. Nah, ya udah. Ini nanti yang kita substitusi. Kita misalkan nih, misal sisa pembagiannya adalah SX sama dengan sisa pembagian oleh gitu ya. Oleh oleh ini adalah berarti SX sama dengan, karena pembaginya pangkat 2 berarti sisanya pangkat 1 gitu ya. Berarti kita misalkan pakai yang PX plus Q atau AX plus B boleh ya. Nah, ya udah, kemudian yang ini tadi yang udah kita dapatkan S2 ini tadi kita juga masukkan ke sana. Nah, S2 itu sama dengan ya P kali 2. Langsung aja ya. 2P plus Q ya. Nah, ini sama dengan berapa tadi? 6. Nah, dari sini ini dapat persamaan 1 nih. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, saya turun. Oke. Yang berikutnya lagi adalah yang S-2 nih. Nah, S-2 itu sama dengan, masukkan ke yang kita misalin tadi,
Berarti min 2P plus Q. Sama dengannya berapa? Min 2. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan ini kita eliminasi ya. Eliminasi, nanti dapat P dan Q-nya. Ya udah, nanti ketemu P-nya 2, Q-nya. Apakah paham? Soalnya nomor 5. Saya nggak eliminasi ya. Bisa ya. Karena lebih sederhana daripada yang tadi. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Berarti kalau soal kayak gini itu, untuk bikin persamaan yang sisanya itu kita pakai X-nya itu faktor dari pembaginya atau K dari pembaginya itu pakai itu aja kan, Bu? Betul. Jadi kalau yang nilai K dari pembagi-pembagi yang diketahui lainnya, itu kok nggak sama yang nilai K dari pembagi yang ditanya, maka jangan diambil. Kayak ini di sini 0 nggak diambil, yang kita pakai adalah yang dari faktor-faktor dari pembagi yang ditanya gitu ya. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, ya. Karena kan nanti variasi soalnya bisa langsung nih diketahuinya sama nih. Nah, pembaginya adalah X-1, X plus 1 sama X-3. Nah, di sini juga sama nih, X-1, X plus 1 sama X-3. Tapi nggak selalu seperti itu gitu ya. Contohnya nih kayak soal nomor 5. Nah, nih saya turunin juga. Kayak soal nomor 5 nih. Pembagi di masing-masing ini yang diketahui ternyata nggak melulu yang ditanya nih, ada 0 juga. Nah, nanti bisa jadi ada yang lain lagi ya. Maka konsentrasikan pada pembagi yang ditanya. Maka selalu saya mulai dari pembagi yang ditanya nih, yang kita faktorin. Karena ini adalah konsentrasi nilai K yang bakal kita pakai. Gitu ya, Bibi? Jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, aku mau nanya. Boleh, silakan. Berarti itu maksudnya kalau misalnya hasil yang diketahui itu masih bentuknya 4x min 2 gitu-gitu, maksudnya masih ada variabelnya itu mesti dicari angka bulatnya dulu. Harus angka ya. Harus ada sama dengannya. Kalau nggak pakai sama dengannya masih X, nanti nggak bisa dieliminasi. Nggak bisa dapat PQ-nya. Oke? Oke. Ada lagi? Bisa dilanjut ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ini eliminasi ya. Eliminasi. 1 dan 2. Nah, eliminasinya kalian udah bisa. Ini saya langsung skip. Ya. Nomor berikutnya, nomor 6. Apa dia? Kita lihat ke modul lagi ya. Nomor 6. Diketahui. Nah, ini model beda lagi. Tapi yang penting kalau konsep dasarnya kalian udah paham, mesti bisa nangkep maksudnya. Siapa yang udah nomor 6? Anin udah, Nin? Belum, Bu, saya masih kurang ngerti yang kurang paham maksudnya apa gitu ya. Siapa yang udah ya? Jocelyn? Nomor ini kamu yang stuck ya? Iya, Bu. Kalisa mungkin? Ini sisanya ada X-nya nggak, Bu? Sisanya enggak, karena pembaginya ini derajatnya 1 nih. Saya sih ketemu. Angka ya, konstanta ya? Oh, dapat apa Kalisa? Ini GX kan yang ditanya ya? HX kan diketahui. GX kalau dibagi sama X min 1, sisanya apa, Kalisa? Berapa? 4. Oke. Sisanya adalah 4. Sama dengan 4. Oke. Betul, Kalista. Sekarang kalau GX dibagi sama X plus 1, sisanya? 1. Oke. Ini pembaginya. Oke. X plus 1. Siapa yang bingung silahkan tanya. Sisanya adalah 1. Pokoknya saya menjelaskan dari kebingungan kalian di mana gitu ya. Stucknya di mana. Ya, siapa yang mau tanya duluan? Ini jawabannya. Siapa mau tanya?
Siapa yang nggak ngerti caranya gimana, mulainya dari mana? Gimana cara pertama? Bu, saya mau nanya. Boleh apa? Ini tuh berarti dibaginya tuh satu-satu ya, Bu? Bukan kayak digabung gitu ya? Kan, enggak. Kalau digabung itu enggak ada dan-nya. Ini langsung saya kali. X-1 kali X+1 gitu, Audrey. Bedanya ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Kalau saya pakai kata atau, nanti kalian cuma menghitung satu aja udah boleh, ya kan? Kalau atau kan salah satu aja udah bener gitu. Tapi karena saya mengharapkan kalian menghitung dua-duanya, maka dan. Tapi jangan digabung, jangan dikali gitu. Harus paham per ini ya, karena kalau salah nangkep maksudnya soal juga jadinya beda. Siapa mau tanya? Yuk, silakan. Jangan malu bertanya loh ya. Saya menjelaskan dari ketidaktahuan kalian. Karena saya nggak bisa nyamperin tulisan kalian, jadi kalian harus berani tanya ya. Cak. Udah ngerti belum? Nomor 6. Tanyalah. Saya kemarin nyoba ngerjain kan, Bu. Terus saya bingung gitu, Bu, mulainya dari mana? Soalnya panjang banget gitu. Enggak panjang ini padahal, Cak. Kira-kira mulainya dari mana? Kalau menurutmu? Saya juga bingung, Bu. Ini soalnya tuh yang dicari lah apanya itu kayak agak... Ini analisa per yang diketahui, Cak. Artinya fx dibagi sama x kuadrat min 1 bersisa 3x plus 5 apa? Yuk kita analisa dari sini deh. Artinya apa? Saya di sini aja ya? Atau saya pindah ke ini? Sebentar, saya pindah aja. Nanti daripada ya. Yuk kita pindah ke Word kita. Nomor 6. Jawab. Oke, tadi jawabannya adalah jika Gx dibagi copy. Gx dibagi sama X min 1 bersisa 4. Jika Gx dibagi sama X plus 1, dia bersisa 1. Nah, caranya di mana? Gimana? Nah, kita analisa satu persatu nih. Jadi jika fx, saya copy ini aja deh, ganti f-nya. F dibagi sama ini, dia bersisa ini. Nah, ini berarti Sx ya. Karena pembagi berderajat 2 ya. Nah, ini saya saya tuliskan Sx ya. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah, nah ini kita faktorkan dulu nih pembagi. Pembaginya ini kita faktorkan. Faktornya apa, Paul? X kuadrat min 1 difaktorkan, Paul. X tambah 1 sama X min 1. Sama dengan 0. Ya, dari sini kita dapat nilai X-nya ya. Betul nggak? Berarti X-nya min 1 sama 1 ya, Paul ya. Berarti kita dapat F, masukkan ke ini, berdasarkan teorema sisa, Paul. Berarti kita dapat F min 1 itu sama dengan apa, Paul? 3X tambah 5 ya, Bu. Sama dengan S-nya dulu, Paul. Sama dengan S min 1 juga. Nah, berarti sama dengan 3X tambah 5. 3 kali min 1 tambah 5. Nah, jadinya 2 ya? Iya. Nah, begitu. Kemudian lagi,
Masih ada, Ding. Yang satunya belum dipakai. Nah, yang satunya berarti F1 ya. F1 itu sama dengan S1 sama dengan berarti ini 1 jadi 8 ya. Benar nggak? Ya, Bu, 8, Bu. Nah, kemudian yang diketahui lagi, HX kalau dibagi sama X min 1, dia bersisa 2. Begitu juga kalau dibagi sama X plus 1, dia sisanya juga sama ya. Nah, berarti dari sini, jika HX sekarang, nah saya kopas dari sini deh. Jika HX dibagi sama X min 1, dia sisanya 2 ya. Nah, ini berarti apa nih, Paul? 3 kali. No. HX, konsentrasikan pada HX, jangan FX lagi, udah beda konteks. Jika HX dibagi sama X min 1, sisanya 2. Berarti apa nih? Berdasarkan teorema sisa. 1 X tambah Y, Bu. H1, Paul. H1 itu sama dengan 2. Oke. Paham ya? Nangkap ya? Ya. Kemudian jika sekarang HX dibagi sama yang X plus 1. Sisanya berapa, Paul? 2 juga, Bu. 2 juga. Nah, ini berarti apa? Artinya apa lagi? Min 1. Ya. 1 sama dengan 2. Ya, H-1 juga sama dengan 2 ternyata. Nggak mau pindah. Ini min 1. Nah, sampai di sini Cak paham, Cak? Paham, Bu. Oke, jadi ngerti ya maksud yang diurai itu dari mana, itu paham. Nah, kalau kita udah dapet nih, nah saya merah-merahin nih. F1 saya kasih warna merah deh. F1 ini 2. Kemudian F min 1 ya. F1 itu sama dengan 8. Kemudian H1 sama dengan 2. Kemudian H-1 itu juga sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah kalau GX dibagi sama X plus 1 sama X-1. Sisanya apa? Pasti masing-masing ya. Nah, kemudian kita kemana lagi supaya dapat GX-nya? Baca. Kemana lagi supaya dapat GX-nya? Ada petunjuknya. Coba dilihat di soal. Ada petunjuknya. Kita harus pakai yang mana? Yang belum dipakai yang mana, Cak? Apa yang belum dipakai apa di soal? 3X plus 5. Oh, itu udah dipakai nih di sini. Nih. Yang belum kepake. X sama dengan Nah, ini dia. Kita kopas ke bawah sini. Nah, berdasarkan persamaan ini, kita bisa ngitung untuk jika fx dibagi dengan x min 1 nih. Kita dapat F1 sama dengan H1 dikali G1. Nah, dari sini kita substitusi angkanya. F1 kita tadi udah dapat 8. Sama dengan H1 kita tadi udah punya 2. Berarti tinggal dikali sama G1 ya. Nah, ya udah dari sini kita dapat G1-nya jadinya apa nih? Sama dengan berapa? G1-nya. Berapa, Cak? G1-nya. Yang ini nih. 4 ya, Bu? Oke. Nah, kita udah dapat nih. Kok di enter lagi. Aduh. Ini kita udah dapat nih. Nah, artinya ini berarti
Nah, saya tulis deh. Berarti jika, ini berarti di bawah ini. Nih. Nah, G1 sama dengan 4 itu berarti jika GX dibagi sama X-1 bersisa 4. Nah, sekarang yang satunya lagi. Nih. Sekarang kalau yang dibagi sama X plus 1 ya. Saya hapus nih. Berarti di sini min 1. Ini min 1. Ini min 1. Nah, berarti F min 1 tadi berapa, Cak? F min 1. 2. 2. H min 1 juga 2 ya tadi ya? 2. Iya. Ya udah, kemudian berarti G min 1-nya berapa, Cak? Maksudnya, Bu? Ini loh, dari sini loh. Nih, dari persamaan ini. 1, Bu. 1. Ya udah, dapat tuh. Mudah ya. Cuman mengurai yang di awal itu yang memulai biasanya yang agak susah. Sama kalau kalian nanti mau bisnis nih, memulai bisnisnya itu susah, tapi kalau kalian udah mahir, lancar, sama juga ya. Kepanitiaan juga iya, kalau belum pernah ikut kepanitiaan pasti agak gegap ya. Tapi kalau udah ngerti pasti udah lancar. Nah, ya udah ini berarti jika GX dibagi sama X plus 1, sisanya 1. Jelas ya nomor 6 ya? Ibu, saya mau tanya. Boleh, Nin. Apa? Saya ngerti dapat yang GX dibagi X min 1 sisa 4 itu dari mana? Oh, ini loh nih. Artinya, ini kan teorema sisa nih, Anin. G1 sama dengan 4. Saat X-nya disubstitusi 1, ya kan? Artinya apa? Oh, berarti pembaginya adalah X. Nah, ini kayak ini nih. Nih, kan? HX dibagi sama X min 1, sisanya 2. Berarti apa? H1 sama dengan 2. Paham, Anin? Maksud saya tahu bersisa 4 tuh dari mana gitu. Oh, ini loh, 8 dibagi 2 nih, Nin. Oh. Oke. Pembagian biasa. Ya. Oke. Yang ini juga sama ya, 2 dibagi 2 ya. Oke, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Paham ya? Oke, kalau udah paham, kita lanjutkan. Udah selesai nyatetnya? Belum. Oke. Saya tunggu, Anin. Ibu, saya mau nanya lagi. Oke, apa? Nah, saya kurang ngerti kenapa untuk cari GX yang dibagi X min 1 pakainya persamaan yang FX gitu, Bu. Karena kita nggak punya modal yang lain-lain, Nin. Modalnya cuma ini doang. Nih, FX udah diketahui, ya udah dia bisa kerjain sendiri ya. Kemudian HX sudah diketahui sendiri, dia bisa dikerjain sendiri. Tapi GX-nya nggak ada modal apapun. Oh, modalnya cuma ini doang. Dia bahwa FX itu diketahui dia hasil perkalian HX sama GX. Ya udah, berarti kalau FX dibagi sama X min 1, pasti HX juga akan dibagi sama X min 1. GX juga pasti akan dibagi sama X min 1. Gitu, Anin? Paham? Jadi kalau misalnya nggak diketahui persamaan sisanya itu pakai modal awalnya itu. Betul sekali. Okay. Ya. Ada lagi? Jadi ini nomor 6 itu nggak usah pakai yang PX plus Q tadi ya. Kayak nomor 5 ya. Karena beda konteks. Kalau yang tadi kan diketahui tuh di masing-masing. Kalau di sini kan ada 3 fungsi, jadi kita nggak bisa. Harus pakai persamaan yang ada. Ada lagi? Ya, kita lanjut nomor 7. Udah belum, Nin? Udah, oke. Kita lanjut yang nomor 7 sekarang.
Nomor 7. Nah, nomor 7 sama kayak nomor 2, 3 ya. Ini kita substitusi nih. Jika dibagi sama X min 2, dia sisanya 12. Berarti kita dapat F2 ya. F2 sama dengan 12 berdasarkan teorema sisa. Nah, 12. Ya udah substitusi dapat persamaan AB, satu persamaan. Kemudian jika dibagi sama X min 3, sisanya 159. Berarti kita dapat F3. Masukkan juga ya 3-nya ya ke fungsinya. Nanti sisanya harus 159. Ya udah tinggal eliminasi ya, dapat ya. Nah, saya nggak menuliskan di sini, saya tuliskan hasilnya aja nih. Nilai A-nya berapa? Nilai B-nya berapa ya? A-nya berapa? Saya dapetnya A-nya 1, B-nya minus 11. Oke, ya betul. A-nya 1, B-nya min 11. Nah, kalau udah A dan B-nya kalian substitusi ke fungsinya ya, ke polinomnya. Habis itu baru kalian bagi sama yang ini nih. Berarti nih, perhatikan. Pembaginya pangkat 3 ya. Pembaginya derajat 3, berarti sisanya adalah yang tadi itu. Sisanya yang AX kuadrat kayak nomor 4 ya. AX kuadrat. Oke, silahkan dicoba sendiri. Tadi contohnya udah ada. Tinggal semangat eliminasinya ya. Yang teliti. Kalau eliminasi itu biasanya suka nggak teliti. Kok pangkat 3? Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Oke. Pangkat 2. Ini pangkat 1, kemudian C. Nah, tinggal eliminasi nanti ya. Oke, bisa ya? Nah, kalau yang dibagi sama X min 2 ada, X min 3 ada, yang ini nggak ada, Bu. Substitusi aja ya, cari F1 dulu ya. Nanti ketemu sisanya. Bisa? Dre? Bisa ya? Lanjutin sendiri? Oke. Nah, sekarang kita menuju ke soal sisanya nih, teorema faktor ya. Nah, sebelum kita mengerjakan nomor 8, 9, 10, kita membahas dulu teorema faktor. Nah, ada tambahan nih. Kita udah tinggal 30 menit lagi ya. Sebentar, saya cari teorema faktornya dulu. Teorema faktor. Di mana dia? Ini dia. Kita pindah ke PPT ya. Nah, ini dia. Sudah pindah ya? Suku banyak dan teorema faktor. Nah, teorema faktor itu sebenarnya lanjutannya. Yang pembagi itu adalah faktor ya. Kalau sisanya 0, habis dibagi ya. Kita lihat ke teorinya dulu. Nah, ini. Teorema faktor itu adalah jika fx itu adalah polinomnya, suku banyaknya, kemudian x min k itu merupakan faktor dari fx, berarti nanti kalau kita ini disama dengankan 0 ya. Pembagi ini kita sama dengankan 0 selalu, kita dapat nilai k-nya ya atau nilai x-nya, kemudian k itu kita substitusi ke polinomnya, sisanya harus 0 atau harus habis dibagi. Nah, maka x min k merupakan faktor dari fx gitu ya. Ini jika dan hanya jika. Nah, kalau jika dan hanya jika itu berarti dia panahnya dua arah. Berarti dia maknanya kebalikannya juga berlaku gitu ya. Jika dan hanya jika. Kalian nggak belajar logika matematika sih, jadi ini penting ya. Ini nggak boleh di skip nih, karena ada maknanya. Maknanya adalah dua arah nih. Bijektif. Dia arah ke kiri dan arah ke kanan juga berlaku. Nah, artinya apa? Ini saya hapus dulu nih. Ini berarti saya mengartikan yang jika dan hanya jika tadi ya. Jika x min k merupakan faktor dari fx, maka nilai fk harus 0, sama dengan 0. Atau sebaliknya, jika fk sama dengan 0, maka x min k itu merupakan faktor dari fx. Gitu ya, paham ya? Faktor itu berarti sisanya harus 0. Atau x min k harus
menjadi pembagi habis dibagi fx harus habis dibagi sama x min k. Berarti x min k adalah faktor. Oke, kita ke contoh soal dulu ya. Contoh 1. Nah, tentukan faktor-faktor dari fx. Nah, ini kita sudah belajar memfaktorkan yang derajatnya sudah lebih dari 2 ya. Di sini mulai dari 3 dulu deh, yang kecil dulu. Maka pertama, kita memisalkan salah satu faktornya adalah x min k. Berarti nilai k itu mungkinnya itu berasal dari sini loh. Nah, dari konstantanya ya, konstanta polinomnya, konsentrasikan ke situ. Jadi, nilai k itu berasal dari faktor-faktor bulat dari 6, yaitu apa? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Kok dapat banyak gitu, Bu? Nah, kayak gini loh. Jadi, 6, kita cari faktor-faktornya 6. 6 itu perkalian dari berapa kali berapa? 1 kali 6. Atau min 1 kali min 6. Atau 2 kali 3. Atau min 2 kali min 3. Nah, begitu. Maka faktor-faktor yang mungkin itu adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, sama plus minus 6. Nah, ini semuanya. Ini adalah kemungkinan faktor-faktornya. Apakah mereka bakal masuk ke ini, ke nilai K yang kita maui? Belum tentu. Tapi ini adalah semua kemungkinannya. Tapi belum tentu semuanya menjadi penyelesaian gitu ya. Nah, kemudian kita coba satu persatu nih dari yang terkecil dulu ya. Nah, kita anggap nilai K-nya mulai dari 1 dulu nih. Jadi nilai K itu satu persatu kita, tapi nggak satu persatu juga. Maksudnya buat pertama kita harus ngecek yang sama dengan 0 itu siapa. Langkah selanjutnya kita tidak substitusi lagi, tetapi faktor biasa gitu ya. Nah ini, kita memisalkan K-nya 1, yang kecil dulu ya, yang paling mudah. K ini kita substitusi ke polinomnya. Nah, masukkan ya. Masukkan biasa kayak menghitung nilai fungsi biasa. K-nya diganti 1. Oh, ternyata 0. Ya udah, kita udah langsung ketemu faktornya nih. Oh, berarti x min 1 itu adalah salah satu faktornya ya nih. Karena F1 sama dengan 0, berarti x min 1 adalah salah satu faktor dari fx. Nah, Bu, menentukan faktor yang lainnya gimana? Apakah harus cek lagi, substitusi lagi? Enggak. Kita Hornerkan aja nih, fx pakai x min 1 ya. Yang ini udah jelas, lembar ini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Mencari faktor yang berikutnya. Nah, ini kita lanjutkan. Saya hapus dulu. Oke. Mencari faktor yang berikutnya adalah kita Hornerkan fx dengan x min 1 supaya kita dapat hasil baginya ya. Nah, kita Hornerkan ini 2, min 1, min 7, 6. Pakai yang 1 ya berarti ya, kalau x min 1 disama dengan 0, jangan lupa. 2 tambah sama 0, kemudian 2 dikali 1, naik ke atas, ditambahin 1 kali 1, 1 ditambahin min 7, min 6 dikali 1, min 6, tambahin 0. Nah ini perhatikan, sisanya 0 berarti dia habis dibagi. Nah inilah hasil baginya, HX ini kita faktorkan biasa, gitu ya. Hasil baginya kita faktorkan biasa, nggak usah pakai substitusi lagi kayak yang pertama tadi, karena ini udah pangkat 2. Ya udah, kalau kita udah dapat faktornya udah selesai, ya udah, dengan demikian fx itu bisa dinyatakan dalam bentuk faktor x min 1 kali 2x min 3 dikali x plus 2. Nah, dari sini berarti kita dapat jadi faktor-faktor dari fx adalah, nah ini kita tinggal ambil satu-satu dikasih koma ya. Nah, x min 1 itu adalah faktor, 2x min 3 itu adalah faktornya dari fx juga, dan x plus 2 adalah faktor juga. Apakah paham mencari faktor-faktor yang derajatnya udah lebih dari 2? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ibu, saya mau nanya. Boleh, silakan. Itu berarti tadi yang plus minus 2, plus minus 3 itu nggak usah masukin ya, Bu? Nggak usah. Kita kan mencoba dari tadi yang 1, kita coba 1 udah dapet, kan
kalau pangkat 3 nih udah dapat faktor 1 kan berarti tinggal pangkat 2 nih. Kalau pangkat 2 udah nggak coba lagi. Audrey ya? Oke, Bu. Oke. Nah, ini perhatikan tadi min 2 ada juga kan? Kemungkinan faktornya tadi. Min 3 juga ada tadi. Tapi ini min 3/2 ya. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya lagi nih soal ini? Enggak ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan satu contoh soal lagi. Yang mirip dengan nomor 8, 9, 10 kalian ya. Nah, contoh kedua. Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal seperti ini nih, diketahui polinomnya belum lengkap nih, masih ada A dan B di koefisien sukunya ya. Kemudian mempunyai faktor X min 1. Jika fx dibagi sama X plus 2, sisanya min 36, tentukan nilai A dan B. Nah, ini enggak sesulit yang tadi, yang barusan contoh 1 ya. Karena contoh 1 kan memfaktorkan. Yang ini tinggal masukkan aja. Jadi faktor itu artinya, nah berarti X min 1 itu kita sama dengan K0, berarti kita dapat X-nya 1 ya. Berarti F1 itu harus 0 karena dia faktor atau habis dibagi gitu ya. Kemudian substitusi aja ke polinomnya. X-nya diganti 1, nanti sama dengannya 0. Dari sini kita dapat satu persamaan. Kemudian persamaan yang kedua dari mana? Nah ini, kalau fx dibagi sama X plus 2, sisanya min 36. Berarti artinya kita dapat X-nya min 2 ya. X plus 2 kita sama dengan K0. Berarti kita dapat F min 2 itu sama dengan min 36. Substitusi ke polinomnya. Min 2 ya, X-nya ya. Sama dengannya min 36. Tinggal disederhanakan dari sini dapat persamaan kedua. Ya udah 1 dan 2 eliminasi ya. Eliminasi 1 dan 2. Kita dapat nilai A-nya adalah 4, berarti nilai B-nya adalah 5. Ya udah. Jadi nilai A plus B adalah 9. Paham contoh 2? Lebih mudah sih contoh 2. Bisa ya? Apakah ada pertanyaan? Aurel, jelas? Oke. Dika, jelas? Dik? Joseph? Jelas, Bu. Oke. Brian, jelas? Brian? Jelas, Bu. Oke. Kegan? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Malif? Jelas, Bu. Oke, kalau udah jelas berarti kita ke soal latihan. Kita pindah lagi ke modul. Oke. Nomor 8, 9, 10. Oke. Nomor 8. Kalau ketemu soal seperti ini adalah faktor nih, disebut sebagai faktor. Maka langkah pertama apa ya yang harus kita kerjakan? Gimana nih? Start awal, karena start awal itu penting. Gabriel, nomor 8 ini kira-kira diapakan dulu nih? Ini kan Bu, dilihat yang konstantanya dulu. Terus habis itu dimasukin ke PX-nya kan Bu, kalau nggak salah. Dari mana? Konstantanya itu dari mana? Dari 6 Bu, yang paling belakang. No, ini kayak contoh kedua, Gabriel. Karena ini tidak memfaktorkan. Jadi pertanyaannya beda. Sebentar nih. Bedakan contoh 1 dan 2 tadi ya. Nih, kalau misalnya di sini ada ya? Ada nggak di sini? Jika polinom oh, nggak ada di sini. Memfaktorkan. Belum ada ternyata di sini soalnya. Masih aman berarti kayak contoh 2 semua, Gabriel. Nah, contoh 2 tadi gimana caranya? Jadi, dari yang ini ya Bu, yang X kuadrat min X min 2-nya ini ya. Ini diapain?
Diambil konstantanya ya, Bu. Ya, disama dengankan 0. Oh, disama dengankan 0. Kemudian diapakan? Kalau udah sama dengan 0? Difaktorkan, Bu. Ya, faktorkan. Dapatnya apa? Sebentar. Sebentar. Dikali min 2 ditambah min 1. Berarti itu min 2 sama plus 1, Bu. Oke. Nah, berarti kita dapat nilai K-nya ya, atau nilai X-nya ya. Nah, Ya, Bu. kemudian kita substitusi ke sana ya. Jadinya apa? P berapa nih? P2. Sama dengan hasilnya harus berapa? Hasilnya harus berapa? Harus berapa? Faktor. Tadi artinya faktor apa? Bu, masih agak bingung, Bu, sebentar. Artinya Oh, faktor 0, tadi. 0. Harus Sip. 0. Ya, betul sekali. Kalau faktor, dia sisanya harus 0. Kemudian yang kedua apa? P? Sama dengan min 1. Ya, P min 1. Itu sama dengan? 0 juga. 0 juga. Nah, ini 2 ini kita substitusi ke sana nih. Nanti tinggal eliminasi. Bisa ya? Oke, Bu. Oke. Nah, terlihat mudah sekarang. Nomor 9, ini saya nggak lanjutin, nanti kalian yang saya membantu mencarikan clue-nya supaya kalian nanti lancar. Nomor 9. Gimana nih mengerjakan nomor 9? Kalau ini bentuk pecahan nih, supaya dapat disederhanakan. Nah, ini tentukan semua nilai A yang mungkin ya. Semua kemungkinan nilai A. Gimana, Dre? Audrey? Kalau ketemu soal seperti ini, langkah pertama itu apa? Sama kayak yang nomor 8 ya, Bu. Gimana caranya? Difaktorin dulu. Yang mana? Yang 2x kuadrat plus ax min 15. Ada A-nya, Dre. Nggak bisa difaktorin, ada A-nya. Oh iya, yang bawah berarti ya, Bu? Oke. Yang bawah yang difaktorkan. Pokoknya yang yang semua angka ya, yang kemungkinan kita gampang memfaktorkan. Itu kita sama dengan K0, kemudian difaktorin. Jadi apa, Dre? Jadi min 2, min 3, Bu. Min 2, min 3. Oke. Min 2, min 3. Nah, ini kemudian substitusi ke mana, Dre? Substitusi ke atas, Bu, yang 2x. Atas, oke, ke sini. Ini yang atas ini kita misalin sebagai fx gitu ya? Iya, Bu. Nah, oke. Baru kemudian kita dapat F2 gitu ya? Iya, F2 sama dengan 0 ya? Iya, Bu. Karena faktor ya. Nah, pokoknya kalau dapat disederhanakan itu artinya nanti atas dan bawah itu faktornya harus sama gitu ya? Iya, Bu. Nah, karena dia faktor berarti dia harus sama dengan 0. Nah, nanti masukkan ke atas tuh dapat A yang pertama nih. Dari sini nanti kalian dapat A yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang faktor kedua ya. Kalau faktornya nanti sama-sama X min 3, berarti di sini F3. Dia harus 0 juga ya. Harus menjadi faktornya dari yang atas juga. Nah, dari sini nanti kalian dapat A yang kedua. Bisa ya, lanjutin sendiri ya. Udah ya? Oke. Nomor 10. Tentukan nilai A dan B agar polinom ini mempunyai faktor X min 2 kuadrat. Nah, ini agak beda nih. Enggak sama nih. Agak beda. Bedanya di mana ya? Bedanya apa ya, Samuel? Nomor 10. Iya, Bu. Nomor 10 ini beda nih sama nomor 8 sama 9. Bedanya apa ya? Tadi kan kalau nomor 8 tadi saya baru nyatet itu kan ada yang faktornya itu kan, Bu. Jadi yang tadi P dalam kurung 2 sama dengan 0, terus P min 1 sama dengan 0. Kalau yang nomor 10?
Oh, kalau saya lihat sih Bu, kalau dari nomor 10 itu malah ditanya berapa kalau punya factorize X-2 kuadrat gitu Bu. Enggak, ini sebenarnya pertanyaannya sama aja nomor 8. Samuel. Hanya saya balik aja. Nih, kalau ini kan ini faktornya dari ini. Kalau ini, maka hitunglah nilai AB. Nah, ini kalau saya balik, X min 2 kuadrat adalah faktor dari sini. Tentukan nilai A dan B. Itu juga sama aja, Samuel. Yang beda apa ya? Ada yang beda nih. Walaupun secara kalimat pertanyaannya sama. Kalau nomor 1, tadi kita dapat nih langsung. Tapi kalau nomor 10 kira-kira langsung dapat nggak, Samuel? Kayaknya enggak deh Bu. Kenapa? Kenapa enggak? Yang lainnya boleh bantu ya. Karena ini nomor 10 itu caranya beda. Beda sendiri nih. Ardi? Saya dari kemarin nggak dengar suara Ardi deh. Ardi. Ibu manggil saya, Bu. Ardi. Oh, maaf, Bu. Ini kamu tadi juga kelempar ya? Iya, Bu. Tadi saya sempat ganti device gitu, soalnya dari HP, jadi nggak terlalu kedengeran gitu. Oke. Sekarang udah aman ya? Halo, Bu. Kenapa? Udah aman sekarang? Bu, bentar, Bu. Anjing saya ambil. Bentar, Bu. Iya, udah aman. Oke. Ardi nih nggak respon nih. Saya agak ini deh sama Ardi nih. Iya, Bu. Oh, oke. Saya kira Ardi. Kamu sih matiin kamera. Nah, like Bu, nge-like. Beneran. Bohong, beneran dong. Bohong. Nyalain dong. Bentar, Bu. Saya cek dulu. Yang nomor 10 nih, Ardi. Bantuin Samuel tuh tadi. Saya bilang kan nomor 10 sama nomor 8 tuh mirip nih soalnya. Cuman dia cara pengerjaannya beda. Nah, kenapa beda tuh? Bedanya di mana? Atau harus pakai cara apa sih? Udah deh, saya nggak usah giring kemana-mana. Caranya gimana sih? Nomor 10? Tujuh menit lagi nih. Biar nanti ngerti langsung cara mengerjakannya. Mempunyai faktor X min 2 kuadrat. Caranya gimana? Mencari A dan B-nya. Kurang tahu saya, Bu. Kira-kira apa? Ayo berusaha, Ardi. Kapan lagi ya? Gimana ya? Mirip-mirip sih, tapi beda caranya. Nggak sama plek gitu ya. Tadi yang nomor 8 caranya gimana? Urutan kerjanya tadi gimana nomor 8? Ibu nih saya, Bu. Iya, masih kamu. Dibilangin saya nggak jelas, Bu, tadi. Nomor 8. Berarti kamu tadi ngapain ayo? Nggak dengerin ya? Kan tadi saya bilang saya nge-like. Makanya saya matiin kamera. Seriusan Ardi. Kan tadi kamu bilang bohong. Enggak lah, Bu. Maksud saya bohong beneran.
Ya kamu jangan-jangan lah. Saya kan kalau sama Ardi tuh nggak yakin deh kalau kamu nggak ngerti. Tadi langkah pertama diapain tuh nomor 8? Nomor 8 dulu deh, Ardi. Urutan pertama tadi ngapain? Itu coretannya masih ada tuh. Apa yuk? Nomor 8 atau nomor 10 Nomor 8 jadinya? dulu, nomor 8 dulu. Arahan untuk ke nomor 10. Pemfaktoran, Bu. Difaktorin apanya? Persamaan PX-nya, Bu. Iya, Yang di kotak itu loh, yang difaktorin siapa? Yang kurang tahu sih, Bu. Sumpah dah. Itu loh, ada kan masih ada tanda panahnya ada. Berarti yang X kuadrat, Bu. Yang X kuadrat awal. Nah, itu apanya? Sebagai apanya? Sebagai apanya dia? X kuadrat Faktor min dari X. PX. Nah, berarti dia yang harus. Nah, ini di sini nomor 10 siapa faktornya? X min 2 pangkat 2. Nah, itu difaktorin jadinya apa? Apa faktornya? X plus Apa? 2, X plus 2. Kok plus sih? X plus 2, X. Oh, plus. Kan pindah. Oh, maksudnya X sama dengan, kamu nggak pakai sama dengan sih. Oh iya. Nah, X sama dengan X1 itu 2, X2-nya juga 2. Nah, loh, kembar kan? Nah, kalau kembar, kita nggak bisa pakai cara yang sama dengan nomor 8. Kalau nomor 8 kan X-nya nggak kembar tuh. 2 sama min 1. Maka kita bisa substitusi. Nah, berarti nomor 10 harus pakai cara apa ya? Kalau substitusi kan nanti cuma dapat satu persamaan doang ya. Kok coret ya? Kalau substitusi 2-nya, ya udah 2 lagi sama aja. Cuma dapat satu persamaan ya. Padahal di sini kita disuruh mencari nilai A dan B dalam satu persamaan. Kalau hanya dapat satu persamaan kan mau eliminasi sama siapa? Nggak ada. Gitu kan. Maka cara lain yang kita pakai adalah apa kira-kira, Jocelyn? Ya, Bu. Pakai cara apa kira-kira? Kalau substitusi nggak bisa nih, nggak ketemu karena dia kembar ya, X1 dan X2, berarti kita harus memakai cara apa di soal nomor 10? Aduh, saya juga kurang tahu, Bu. Cara-cara yang sudah kita pelajari di polinom apa aja selain substitusi? Bentar, Bu. Ada substitusi, kemudian ada apa lagi? Apa Samuel, kamu udah ingat belum? Kalau kayak nomor 10 saya bingung sih Bu habis Enggak, itu tadi itu loh. Tadi itu loh, kan substitusi nggak bisa karena X-nya kembar. Berarti substitusi nggak bisa dipakai. Berarti kita harus pakai cara apa? Ada pembagian bersusun, bukan sih, Bu? Pembagian bersusun. Oke, pembagian bersusun bisa nih. Atau lagi? Horner, Horner ya, Bu. Horner, ya. Horner bisa, pembagian bersusun bisa. Oke, paham ya? Pokoknya caranya cuman antara 3 itu ya, nggak kemana-mana ya. Dan nanti sisanya kalau kalian pembagian bersusun nih, di terakhir sendiri harus 0 sisanya. Paham? Kalau pakai Horner, berarti nanti dihornerkan, nanti sisanya di sini harus 0. Nah, Hornernya harus 2 kali ya. Nah, berarti di sini 0, di sini 0. Oke, paham ya? Silahkan dicoba nomor 10, nanti dapat A dan B-nya, udah jam 11 ternyata. Kemudian yang latihan soal PG ini juga silahkan dicoba. Kayaknya sih nggak ada soal yang sulit. Semoga untuk memperlancar di polinom kalian ya, sudah kalian kuasai
biar nggak hilang gitu aja. Oke, ini saya tutup. Semoga